Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film The Chronicles of Riddick? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Riddick. Sequel ketiga dari Riddick trilogi ini rilis di tahun 2013. Masih disutradarai oleh David Twohy dan dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Riddick, Jordi Molla sebagai Santana, dan Dave Bautista sebagai Diaz, serta menampilkan Karl Urban sebagai Vaco. Bercerita tentang Riddick yang mencoba bertahan hidup setelah dibuang oleh kaum Necromonger ke sebuah planet misterius. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan scene di mana Riddick yang terdampar di sebuah planet misterius. Dia menjelaskan alasan mengapa dia bisa terdampar di sana. Seperti yang kita ketahui, setelah Riddick berhasil membunuh Lord Marshal, dia diangkat menjadi Lord Marshal yang baru. Tetapi karena ideologi Necromonger bertentangan dengan prinsipnya, Riddick menjadi enggan untuk memimpin kaum itu. Hal ini pun mengundang pemberontakan di kalangan komandan-komandan tertinggi, terutama Vaco, yang sudah sejak lama mengincar posisi Lord Marshal. Suatu hari, ketika Riddick sedang bersantai dengan para dayangnya, Vaco menyusupkan seorang wanita yang menyamar menjadi dayang-dayang. Tetapi Riddick sudah mengetahui semua itu. Lord Marshal! Karena rencana Vaco selalu gagal, akhirnya dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Riddick. Sesuatu yang selama ini menghantuinya, yaitu lokasi planet Furia. Vaco mengaku bahwa dia mengetahui lokasi planet itu. Walaupun seluruh kaumnya telah punah, tetapi sampai saat ini planet itu masih tetap ada. Lalu Riddick memutuskan untuk menyerahkan tahtanya kepada Vaco. Dengan syarat, Vaco harus mengirimnya ke planet yang merupakan kampung halaman Riddick. Karena Riddick sadar bahwa keberadaannya di Necropolis hanya akan menjadi penghalang bagi Necromonger untuk mencapai kejayaannya. Hal yang membuat Riddick benar-benar marah adalah ketika dia mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh Vaco. Ternyata Vaco mengirim Riddick ke planet Antah Barantah dan memerintahkan Krone untuk menghabisinya. Pertarungan pun terjadi. Riddick berhasil mengalahkan semua anak buah Krone, sehingga Krone yang merasa tidak mungkin mengalahkan Riddick akhirnya menghancurkan tebing agar Riddick terjatuh. Keadaan planet itu sendiri tidak berbeda jauh dengan planet Gurun. Tidak ada satu manusia pun yang menghuni planet itu. Karena Riddick menjadi incaran para predator, akhirnya dia pun mengurung diri di sebuah lubang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ada beberapa predator mengerikan di sana. Antara lain adalah anjing liar yang sejak awal ingin memangsa Riddick. Tetapi yang menjadi sorotan Riddick adalah makhluk lumpur yang disebut dengan Mud Demon. Dari bentuknya, makhluk ini bisa dibilang gabungan dari kalajengking dan reptil amfibi. Dengan gigi setajam silet, memiliki 2 kaki dan ekor yang panjang. Di ekornya terdapat capit dan juga tombak yang digunakan untuk menangkap dan menusuk mangsanya. Gigitannya dapat melumpuhkan mangsa karena mengandung racun yang sangat mematikan. Apalagi dengan yang masih kecil. Mereka lebih berbahaya karena bisa mengontrol jumlah racun yang dikeluarkan. Hari demi hari pun berlalu, dan Riddick mulai terbiasa di planet itu. Suatu hari, dia menemukan tempat lain, sebuah tempat di mana terdapat air, tumbuhan, dan kehidupan. Tetapi hanya ada satu jalan untuk mencapai tempat itu, yaitu dengan cara melewati tanah berlumpur di celah sempit di antara gunung, yang mana di sana sudah pasti ada Mud Demon. Riddick pun mencari cara untuk mengatasi makhluk itu. Pada awalnya, dia mencoba mengambil racun Mud Demon untuk melakukan percobaan seberapa kuatkah racun tersebut.
Dia menyuntikkannya ke anjing liar yang dirawatnya dan hasilnya racun itu hanya menyebabkan kelumpuhan sementara. Lalu Riddick menyuntikkan ke dirinya berkali-kali hingga dia kebal terhadap racun Matt Damon. Akhirnya setelah siap, Riddick pun menuju ke celah gunung untuk berhadapan dengan Matt Damon. Di sana dia berhasil mengalahkan beberapa Matt Damon dan tiba-tiba saja anjing yang dirawatnya muncul. Hal ini membuat Riddick lengah sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada Matt Damon yang siap menyerangnya. Akhirnya karena Riddick tidak bisa bertarung sambil menjaga anjingnya, Riddick memutuskan untuk menerobos monster itu dan melarikan diri. Beberapa tahun kemudian, anjing Riddick telah tumbuh dewasa, dan suatu hari mereka menemukan sebuah stasiun yang diduga milik pemburu bayaran. Di sana Riddick menemukan bahan makanan dan beberapa perlengkapan. Lalu ketika makan, tiba-tiba anjingnya melihat sesuatu yang mungkin belum pernah dilihatnya, sesuatu yang membuatnya takut. Riddick pun menyadari ketakutan anjingnya, bahwa sebuah awan hitam yang begitu tebal dan akan membawa hujan yang sangat lebat. Tetapi yang dikhawatirkan bukan hujannya, melainkan makhluk buas yang akan muncul bersamaan dengan hujan itu. Setelah menyadari hal itu, Riddick memutuskan untuk kembali ke stasiun dan mengirimkan sinyal darurat. Ternyata mesin pemindai mendeteksi Riddick sebagai pembunuh sekaligus buronan di alam semesta. Hal ini menarik perhatian pemburu bayaran untuk mendatangi planet itu dan menangkap Riddick. Terbukti, tak lama kemudian datang sebuah pesawat yang membawa kelompok pemburu yang diketuai oleh Santana. Setibanya di stasiun, salah satu anggota Santana, yaitu Diaz, menemukan sebuah pesan yang ditulis Riddick. Pesan ini seolah-olah Riddick mengetahui akan ada lebih dari satu kelompok pemburu bayaran yang akan datang. Karena merasa kesal dengan ancaman Riddick, Santana memerintahkan Luna melepaskan seorang wanita tawanan mereka untuk melarikan diri. Tetapi setelah wanita itu cukup jauh, Santana menembak mati wanita itu. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekejaman Santana kepada Riddick, bahwa dia tidak segan-segan membunuh siapapun, bahkan seorang wanita yang tak berdaya. Beberapa waktu kemudian, pesawat lain pun tiba. Kali ini yang datang adalah kelompok pemburu bayaran yang diketuai oleh Jones. Sepertinya mereka adalah kelompok elit. Terlihat dari seragam yang digunakan dan mereka memiliki persenjataan canggih. Sudah pasti hal ini membuat Santana kesal. Tetapi Jones berjanji tidak akan mengganggu Santana sampai nantinya Santana memohon bantuan Jones. Kemudian Santana meminta Jones untuk mencabut beberapa bateri sel di pesawat. Hal ini dilakukan karena Riddick sudah mengancam akan merampas salah satu pesawat untuk pergi dari planet itu. Bateri sel itu diletakkan di lemari besi dan dikunci dengan aman menggunakan gembok yang dilengkapi dengan bom. Jadi ketika siapapun membuka kunci itu dengan kode yang salah, maka bom yang ada di gemboknya akan meledak. Pada malam harinya, tim Santana menyiapkan alat sensor gerak untuk mengantisipasi serangan Riddick. Dan beberapa menit kemudian, setelah sedikit adu mulut antara Santana dan Jones, alat itu pun bereaksi. Tetapi setelah Santana memeriksanya pada monitor, ternyata itu hanya seekor anjing. Tembakan Diaz pun meleset saat mencoba membunuh anjing itu. Hal ini membuat Santana marah karena merasa malu di hadapan Jones. Lalu tiba-tiba saja alat sensor gerak milik Santana menjadi rusak seperti disabotase. Ternyata salah satu sensornya sedang dimainkan oleh Riddick. Sementara itu, Jones dan wakilnya yang bernama Dal mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang planet itu. Seharusnya di sekitar stasiun itu terdapat banyak perangkap, tetapi yang anehnya tidak ada satupun yang mengenai anjing yang sebelumnya muncul. Lalu Jones berusaha menghubungi Santana untuk memperingatkan hal ini. Dan secara tiba-tiba, kekacauan terjadi pada kelompok Santana. Dimulai dari Rubio yang tewas terkena perangkap, sampai Falco yang diculik oleh Riddick di depan mata Vargas. Sebuah malam yang buruk bagi mereka. Mess with me now.
Keesokan paginya, setelah mengubur mayat Rubio, Santana merasa kesal karena tidak mampu menangkap Riddick. Maka dari itu, dia meminta bantuan Jones agar dipinjamkan kendaraan canggihnya untuk memburu Riddick. Tentu saja hal ini ditolak oleh Jones, karena mereka sama-sama mempunyai alasan untuk menangkap Riddick. Jones menjelaskan bahwa dia tidak ingin bekerja sama, tetapi membolehkan Santana untuk bergabung di bawah pimpinan Dahl. Jones hanya ingin Riddick hidup-hidup, dan setelah urusannya dengan Riddick selesai, Santana diizinkan untuk membawanya. Lalu Jones mulai mengatur rencana perburuan. Pada awalnya, mereka mencoba mengikuti jejak anjing di sekitar stasiun dan menemukan anjing yang keluar dari sebuah lubang. Setelah tembakan Dahl berhasil mengenai sasaran, mereka pun langsung mengikutinya dan tiba di sebuah gua. Di dalam gua, mereka menemukan beberapa benda-benda yang sepertinya belum lama digunakan. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok yang dikiranya adalah Riddick. Ternyata itu adalah mayat Falco yang digantung oleh Riddick. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa ini semua adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Riddick untuk memancing mereka keluar dari stasiun dan meninggalkan penjagaan bateri sel. Jones langsung memutuskan untuk kembali dan menghubungi Dahl agar mereka bisa lebih waspada. Beberapa waktu kemudian, Jones tiba di stasiun dan melihat semuanya berkumpul di depan lemari besi. Di sana tertulis sebuah pesan, seolah-olah bahwa Riddick sudah mendapatkan bateri selnya dan menawarkan pertukaran. Hal ini membuat semuanya bingung dan panik, karena mereka mau tidak mau harus membuka lemari besi tersebut untuk membuktikan bahwa bateri selnya sudah benar-benar diambil atau belum. Tetapi masih ada satu masalah lagi. Kemungkinan jika Riddick berhasil mengambil bateri sel itu, sudah pasti dia akan mengunci kembali lemari dengan kode yang berbeda. Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian dan keyakinan, Santana pun berhasil membuka lemari itu dan bateri selnya masih ada di sana. This is crazy. This is fucking crazy. 4, 5. Ternyata ini semua hanya pancingan dari Riddick agar mereka membuka lemari besi itu. Mereka pun kembali menyusun rencana. Jones menjelaskan bahwa di gua yang sebelumnya mereka temukan, mereka telah memasang perangkap granat agar Riddick tidak bisa kembali lagi ke gua itu. Lalu tiba-tiba Moss merasakan ada yang janggal dengan lemari besi yang terbuka. Tiba-tiba saja Riddick muncul dan mengancam Moss. Riddick berpesan bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada dirinya, dan hal itu akan segera datang. Beberapa menit kemudian, Larkspur mencoba untuk menyusul Moss, dan dia menemukan Moss sedang terduduk lesu. Wajahnya penuh dengan ketakutan seperti sehabis melihat hantu. Lalu ketika Larkspur memeriksa lemari besi, ternyata semua bateri sel telah dicuri oleh Riddick. Mengetahui hal itu, Jones pun meminta seluruh anggotanya dan Santana untuk bersiaga dan mengunci pesawat, karena Riddick telah memiliki benda yang bisa ditukarkan dengan pesawat mereka. Sementara itu, Riddick yang berhasil mendapatkan bateri sel menguburkan benda itu di tempat yang aman. Hal ini dilakukan agar para pemburu tidak membunuhnya dan merebut benda itu. Lalu dia memperhatikan ke arah awan hitam tebal yang semakin lama semakin mendekat. Kembali ke pemburu bayaran, terjadi sedikit perdebatan antara Vargas dan Dahl tentang penggabungan bateri sel yang berbeda dari kedua kapal itu. Tiba-tiba Riddick menghubungi mereka lewat radio Falco dan menawarkan perundingan. Jones pun menerima hal itu. Dia meminta Santana dan Diaz untuk menemaninya berunding. I don't believe it. Riddick memulai percakapan dengan harga buruan yang ditawarkan atas kepalanya. Tetapi Jones sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Dia lebih tertarik dengan apa yang terjadi dengan planet berkode M344G, yang mana itu adalah planet gurun. Akhirnya Riddick menyadari bahwa Jones adalah ayah dari William J. Jones, yaitu orang yang 10 tahun lalu berhasil menangkap Riddick dan membawanya ke kapal Hunter Gretsner. The father
Big Daddy John. Yeah, that's right. Lalu Riddick menawarkan sebagian bateri sel ditukar dengan satu pesawat agar mereka semua bisa pergi dari planet itu. Karena kurang dari 24 jam lagi, tidak ada satu makhluk pun yang mau tinggal di planet itu. Hujan pun mulai turun, dan Riddick memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan tawarannya sampai dengan hujan itu tiba di stasiun. It's the end you want to think about now. See that? Santana yang tidak terima dengan tawaran Riddick langsung mengeluarkan pistol dan hendak menembak Riddick. Beruntung, anjingnya Riddick yang sedang tadi mengintai langsung menyerang Santana dengan ganas. Menyadari hal itu, Riddick langsung mencoba mengambil belatinya dan menyerang. Tetapi tiba-tiba beberapa peluru bius menancap di tubuhnya, dan di saat-saat terakhir, dia begitu marah melihat anjingnya dibunuh oleh Santana. Beberapa waktu kemudian, Riddick terbangun di stasiun dalam keadaan terikat. Di sini Jones kembali menanyakan tentang apa yang terjadi dengan anaknya di planet gurun. Tetapi Riddick malah mengabaikan hal itu dan dia hanya berbicara kepada Santana bahwa dalam beberapa jam ke depan akan ada hal mengerikan yang terjadi di planet ini. Dan saat rantainya dilepas, maka Riddick akan memasukkan kepala Santana ke dalam kotak dalam waktu 5 detik dengan menggunakan golok milik Santana. Kemudian Riddick menjawab pertanyaan Jones, tetapi dia tidak menceritakan apa yang sebenarnya membunuh anaknya. Sehingga Jones berpikir bahwa anaknya dibunuh oleh Riddick. Hujan pun telah tiba di stasiun, dan akhirnya Jones menyerah dengan semua jawaban Riddick yang tidak jelas. Jones menyerahkan Riddick kepada Santana untuk dipenggal, karena Jones merasa sudah tidak ada yang perlu diketahui lagi dengan kematian anaknya. Ketika Santana hendak memenggal kepala Riddick, alarm dari alat sensor Santana berbunyi. Sepertinya alat itu menemukan sesuatu. Mereka segera memeriksa alat itu dan menemukan Matt Damon di mana-mana. Lalu Larkspur dan Moss pun terbunuh ketika mencoba menahan beberapa Matt Damon yang mencoba masuk. Riddick hanya bisa tertawa melihat ketakutan yang dialami para pemburu bayaran. Dia memprediksikan bahwa 60 detik lagi ikatannya akan dibuka dan mereka semua akan meminta bantuan Riddick untuk menyingkirkan makhluk itu. Tetapi semua tidak akan terjadi jika keadaan semakin memburuk, karena tidak ada yang mengetahui kapan hujan akan reda dan seberapa banyak makhluk itu di luar sana. Lalu Riddick kembali menawarkan perundingan, dan kali ini Jones pun setuju. Tetapi lagi-lagi tidak dengan Santana. Di saat-saat seperti ini, dia masih mementingkan buruannya. Santana mengancam Jones untuk mundur, dan ketika Santana hendak memenggalnya, Riddick langsung mengcounter serangannya dan membunuh Santana. Semua terjadi begitu cepat hingga membuat mereka tercengang tak bisa berkata-kata. That was 5 seconds. I like to be a man of my word. Setelah Riddick dibebaskan, mereka semua bersiap untuk menuju ke lokasi bateri sel yang dikubur Riddick. Tetapi sebelumnya, mereka harus melewati Matt Damon yang berada di sekitar stasiun untuk menuju ke pesawat Jones. Di sini Vargas seketika tewas terkena sengatan Matt Damon kecil. Riddick menjelaskan bahwa Matt Damon kecil lebih berbahaya dari yang besar, karena gigitannya mengandung banyak racun. Lalu Riddick, Jones, dan Diaz menuju ke lokasi bateri sel. Dalam perjalanan, diam-diam Diaz sepertinya mencoba untuk berkhianat. Dia menyenggol kendaraan Jones hingga Jones terjatuh ke jurang dan menyebabkan kendaraannya rusak. Beruntung Riddick menyadari hal itu dan langsung menolong Jones. Akhirnya mereka bertiga tiba di lokasi dan di sini Riddick menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya Jones. Bahwa sebenarnya William adalah seorang pecandu obat-obatan terlarang. Dia mencoba membunuh anak-anak demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kebetulan hal itu bertentangan dengan Riddick. Akhirnya Riddick menepati janjinya untuk memberikan bateri sel itu ke Jones. Tetapi tiba-tiba saja Diaz menyerang Jones hingga tumbang. Lalu pertarungan antara Diaz dan Riddick pun terjadi. Diaz mengunci Riddick hingga hampir mematahkan lengannya Riddick. Tetapi Riddick berhasil melepaskan diri dan menebas bahu Diaz hingga tewas.
Dikarenakan kedua mesin pada kendaraan sudah disabotase oleh Diaz, maka mereka berdua pun terpaksa kembali ke pesawat dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, mereka terus diserbu oleh para Mad Demon, hingga akhirnya Riddick ditusuk oleh salah satu makhluk itu. Jones pun tidak punya pilihan lain, karena membawa Riddick bersamanya hanya akan membuat mereka berdua lebih mudah diserang oleh Mad Demon. Tak lama kemudian, Jones pun berhasil kembali ke pesawat dengan selamat. Dia langsung meminta Dal dan Luna untuk memasang baterai sel dan menyalakan pesawat. Kembali ke Riddick, dia mencoba mengambil pecahan batu panas dan menempelkan pada luka tusuknya untuk menghentikan pendarahan. Dengan mengumpulkan sisa-sisa semangatnya, dia mencoba ke tempat yang lebih tinggi agar bisa menahan Mad Demon. Satu persatu Mad Demon berhasil dibunuh oleh Riddick. Hingga akhirnya Riddick terpojok dan menghadapi Mad Demon hanya dengan tinjunya. Tiba-tiba saja muncul tembakan-tembakan dari langit yang membunuh para Mad Demon. Ternyata tembakan itu berasal dari pesawat Jones. Dia datang untuk menepati janjinya atas pertukaran baterai sel dengan salah satu pesawat. Sweet like. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah mengucapkan salam perpisahan, Riddick kembali ke Necropolis untuk membalas dendamnya kepada Vako. Setibanya di sana, Riddick bertemu dengan Kron yang sedang berdoa di ruangannya. Kron menjelaskan kepada Riddick bahwa yang mengkhianati Riddick adalah Kron, karena Vako selalu menepati janjinya walaupun kepada makhluk rendah seperti Riddick. Riddick pun langsung membunuh Kron karena merasa muak mendengar ocehannya. Lalu Riddick mencoba bertanya kepada seorang wanita. Dia hanya meminta satu kata atas keadaan Vako saat ini, hidup atau mati. Lalu wanita itu pun menjawab, keduanya. Film ditutup dengan scene yang menampilkan Riddick yang sedang melihat ke arah jendela di mana sebelumnya Kron berdoa. Kemungkinan yang dilihat Riddick adalah gerbang Underverse. Dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Kita ke segmen penjelasan. Selama menjabat sebagai Lord Marshal, Riddick yang merupakan seorang Furian merasa tertekan dengan tanggung jawabnya. Ditambah lagi, beberapa komandan tertinggi bersekongkol untuk merebut tahtanya. Jadi Riddick memutuskan mencari planet lain sebagai tujuan untuk melarikan diri dan memulai hidup baru. Sempat terlintas di benaknya untuk pulang ke planet asalnya, yaitu Furia. Tetapi Riddick tidak bisa menemukan planet yang bahkan dia sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Lalu Vako muncul dan menceritakan tentang masa lalunya. Sebagai seorang prajurit, dia pernah melakukan penyerangan ke sebuah planet. Planet itu berisikan para pejuang-pejuang tangguh. Rata-rata dari mereka mampu mengalahkan 30 orang Necromonger sekaligus. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mampu mengalahkan 100 orang Necromonger dengan menggunakan tangan kosong. Beruntung Necromonger memiliki persenjataan canggih, sehingga berhasil menaklukkan planet itu. Di saat-saat terakhir, satu-satunya orang yang tersisa sekaligus yang paling tangguh di antara para pejuang, berdiri di antara mayat-mayat kaumnya. Vako memperhatikan matanya yang sangat mirip dengan mata Riddick, dan planet itu bernama Furia. Di sini bisa disimpulkan bahwa kemungkinan Riddick mengarang cerita tentang operasi matanya di film Pitch Black. Sebenarnya, Ace Shine pada mata Riddick adalah ciri khas kaum Furian. Karena The Purifier dan Shirah, wanita yang muncul dalam mimpi Riddick tidak memiliki mata yang sama, maka bisa dipastikan bahwa hanya keturunan pemimpin Furia yang memiliki ciri khas tersebut. Saat Riddick bernegosiasi dengan Jones dan Santana, dia mendapatkan harga buruannya naik 2 kali lipat jika dibawa dalam keadaan mati. Riddick terkejut karena biasanya dia diburu untuk dipenjara. Menurut saya, harga buronan Riddick naik dikarenakan para Necromonger sangat menginginkan kematian Riddick. Saya yakin Riddick sangat sulit untuk ditangkap, apalagi dibunuh. Keberhasilan William J. Jones menangkap Riddick pada film Pitch Black kemungkinan dikarenakan Riddick sengaja menyerahkan diri. Bisa jadi karena ada kepentingan, ataupun karena Riddick merasa bersalah atas pembunuhan yang tak sengaja dilakukannya. Terbukti adanya pembahasan antara Jones dan Riddick yang saling menyalahkan atas kasus pembunuhan beberapa tahun silam. Oke, berikut saya akan membahas tentang Lord Marshal. Karena di video sebelumnya saya belum sempat membahasnya, jadi saya akan lanjutkan di sini.
Lord Marshal adalah pemimpin tertinggi Necromonger yang bertugas untuk mengobarkan api perang suci ke seluruh alam semesta dan membawa Necromonger ke tanah suci yang bernama Underverse. Semua Lord Marshal diharuskan untuk pergi ke gerbang Underverse dari dunia mereka yang bernama Asylum 6. Sejauh ini sudah ada 8 orang yang pernah menduduki jabatan itu. Mereka adalah Khafu, Lord Marshal pertama sekaligus orang yang pertama kali menemukan gerbang Underverse. Dialah yang memulai ajaran nekroisme dan memerintahkan pembangunan nekropolis. Oldtime, Lord Marshal kedua sekaligus orang yang menjalankan perintah pembangunan nekropolis dari Khafu. Dialah yang menciptakan armada kaum Necromonger. Nephemil, Lord Marshal ketiga yang merupakan bapak filosofi kaum Necromonger dan juga pemegang pemerintahan pertama di nekropolis. Balak, Lord Marshal keempat dan yang paling brutal. Dia adalah Lord Marshal terakhir yang lahir dari kaum nekroisme dan menjadi ikon penakluk kaum Necromonger. Kriel, Lord Marshal kelima, orang yang pertama kali membawa dan menggunakan Quasi-Death untuk melakukan revolusi pada pemerintahan kaum Necromonger. Jayla, Lord Marshal keenam, merupakan Lord Marshal yang paling berkuasa di antara Lord Marshal sebelumnya. Suatu hari, dia menemukan artefak kuno di Hylian Prime. Lalu dia mempelajari dan menghancurkan artefak tersebut agar dia bisa menjadi satu-satunya orang yang paling kuat di alam semesta. Jayla ini juga orang yang sangat kejam. Dia akan membunuh semua orang yang tidak mau memeluk ajaran Necromonger sebagai pengampunan dosa. Riddick, Lord Marshal ketujuh, seorang pengembara yang merupakan kaum Furian yang diyakini dalam ramalan menjadi orang yang mampu membawa perubahan bagi kaum Necromonger, meskipun saat ini belum terlihat. Dan yang terakhir adalah Vako, Lord Marshal ke-8, yaitu orang yang berhasil mengambil alih pemerintahan Riddick dan membawa kaum Necromonger ke dunia baru. Beredar kabar pada Agustus 2013, sutradara David Twohy mulai menulis film keempat Riddick. Tetapi Vin Diesel menjelaskan dia tidak bisa berperan di 2 film dengan waktu rilis yang sangat cepat, seperti Fast Furious. Maka dari itu, kemungkinan akan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa merilis Riddick keempat dengan judul Furia. Jadi mari kita tunggu saja ya, semoga bisa secepatnya dirilis. Sebenarnya masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan di Riddick Universe. Semoga saja akan dibahas di film-film Riddick selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, ataupun juga mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai tempat pemulihan dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!